Kita melihat bahwa Yesus, di dalam diri Yesus ada dua natur, yaitu ilahi dan manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang berkata bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan tidak berasal dari Bapa, itu menunjukkan bahwa dia itu sebagai natur manusia, atau dia berbicara sebagai natur manusia. Karena kami percaya bahwa Yesus itu memiliki dua natur, yaitu ilahi dan manusia, dan itu tidak dapat dipisahkan. Nah, inilah perbedaan di dalam Islam dan Kristen. Hanyalah saya mengetahui bahwa memberitahukan bahwa pandangan Islam tentang Kristen itu sangat berbeda. Makanya saya nggak ada niat untuk berdebat karena dasarnya aja berbeda. Dasarnya aja tentang pemahaman tentang Alkitab itu sangat berbeda. Kalau di dalam Alkitab saja ditulis beribu-ribu tahun, sedangkan Al-Quran itu ditulis dalam periode yang jangka dekat ya, mungkin pada masa yang singkat gitu. Itu sangat berbeda. Tetapi kalau Bang Suma mengatakan bahwa Alkitab itu adalah seperti hadis atau seperti hadis palsu, itu merujuk pada yang namanya menjelekkan agama lain. Tetapi kalau saya nggak ada menjelekkan agama lain karena dasarnya itu berbeda, dasarnya pemikirannya itu berbeda gitu. Jadi kalau berbicara tentang Yesus itu pasti Tuhan, dia adalah Tuhan. Dasarnya itu karena memang dibuatkan dalam Yesaya bahwa dia akan datang ke dalam dunia. Di dalam kitab Mika bahwa dikatakan Yod-Heh-Vav-He adalah juru selamat. Di dalam Keluaran dikatakan Keluaran 3 ayat 15, aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti dia mengutus dirinya untuk dunia gitu. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15, aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti dia mengutus dirinya untuk umat manusia. Lalu dikatakan dalam Alkitab bahwa bagaimana Allah itu mempermuliakan anaknya. Tuhan itu Bapa itu mempermuliakan anaknya seperti anak mempermuliakan bapaknya gitu. Ilahi mempermuliakan Yesus bagaimana Yesus mempermuliakan anaknya. Itu di dalam kitab Yohanes. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan mengutus dirinya kepada dunia, itu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15 gitu. Lalu selanjutnya tentang Bang Is, biar tidak kepanjangan, mending TikTokan aja ya. Jadi ada yang dibahas satu tema, satu ayat, itu dibahas dulu sampai selesai, terus lompat ke ayat lain gitu mungkin Bang Is. Supaya enak. Gimana? Bang Suma? Iya betul. Saya coba minta dikerucutkan lagi, saudara. Yesus Anda katakan dua natur. Ya. Ketika Yesus itu manusia, apakah dia juga Tuhan sekaligus, atau Tuhannya hilang dulu, jadi manusia dulu selama 30 tahun, habis itu nanti jadi Tuhan kembali? Atau gimana? Apakah bersamaan Tuhan sekaligus menjadi manusia, atau memang murni manusianya? Pada saat dia manusia adalah manusia seutuhnya, nanti setelah selesai sisi kemanusiaannya, baru kembali kepada ketuhanannya. Atau masuk ke dunia ini sekaligus dua natur, sekaligus dia manusia, sekaligus dia juga Tuhan. Maksudnya pada saat dia netek ke ibunya, Tuhan dan kemanusiaannya sama-sama netek. Atau gimana ini maksudnya? Bergantiankah misalnya Tuhan, habis itu Tuhan, cuti dia jadi Tuhan, habis itu jadi manusia, tidak ada sisi kemanusiaan, nanti setelah kemudian keluar dari bumi jadi Tuhan kembali, atau gimana maksudnya? Sebenarnya Bang, saya itu tidak bisa menjawab dengan sempurna ya, karena saya juga masih kurang paham Alkitab sepenuhnya. Jadi kalau saya hanya memberitahukan apa yang saya tahu ya. Kalau kita berbicara tentang natur Tuhan Yesus itu, saya mengakui keterbatasan saya bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah natur manusia 100%. Kenapa dia bisa lapar, haus? Kemudian dia adalah Allah karena dia adalah Tuhan. Kenapa dia mengatakan bahwa sebelum dunia ada dia sudah ada. Dia sebelum Abraham dia sudah ada. Dia mengatakan saat dia mengucapkan itu, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Di dalam pemahaman saya itu saya juga kurang paham nanti. Saya kurang paham. Kenapa Anda memberatkan diri Anda dengan sesuatu yang tidak berdalil? Kenapa enggak yang berdalil aja kemudian Anda pakai? Misalnya
Misalnya gini, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa Anda harus mempersulit diri? Oh, saya juga bingung untuk menjelaskan itulah. Kenapa Anda mau menjelaskan sesuatu yang Yesus tidak pernah ucapkan? Kenapa nggak percaya aja kepada ucapan Yesus? Bukankah dia jalan kebenaran dan hidup tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia? Kenapa harus melalui Anda sendiri? Kenapa nggak melalui Yesus saja? Apa yang Yesus katakan itulah yang Anda imani. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus selamat. Kenapa Anda enggak nisbahkan sepenuhnya aja kepada ucapan Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dariku adalah dari Tuhan, bukan dari aku sendiri. Kenapa enggak pakai pola Yesus saja? Kenapa harus Anda tamat nambahin ada sisi keilahian? Dari mana sisi keilahian ini Anda dapatkan? Pada saat dia mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Dia berkata sebagai nabi. Dia berkata sebagai rasul. Di mana Tuhan sudah menentukan dia untuk jadi nabi, jadi rasul untuk Bani Israel. Jauh sebelum manusia dicipta, dia sudah ditentukan untuk menjadi nabi. Coba Anda lihat dalam Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebelum dunia ada. Kemuliaan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan. Kenapa enggak percaya kepada Yesus? Kenapa harus ada embel-embel dua natur keilahiannya? Dari mana natur keilahiannya? Aku sulit untuk menjelaskan. Ya memang karena enggak ada. Mustahil manusia punya natur ketuhanan. Yang namanya manusia, manusia. Yang namanya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan tidak mungkin jadi manusia, manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Makanya saya bertanya, dua natur itu maksudnya gimana? Begitu turun ke bumi, dua-duanya adalah Tuhan dan manusia menyatu. Begitu dia netek, Tuhannya juga netek. Begitu dia tidur, Tuhannya juga tidur. Begitu dia ketakutan, Tuhannya juga ketakutan. Atau manusia, sebelum jadi manusia, pensiun dulu jadi Tuhan. Kamu istirahat dulu jadi Tuhannya. Ya paman, aku turun dulu pura-pura jadi manusia ya. Nanti setelah itu aku kembali kepada Tuhan, ketuhananku. Memang kayak gitu caranya? Atau gimana ini? Anda nggak bisa menjelaskan. Berarti, itu cuma akal-akalan. Kenapa tidak kembali kepada pola Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Loh, kesaksian Yesus lebih hebat dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Anda tidak percaya? Alamak. Apa kesaksian itu? Bahwa segala mujizat, segala tanda-tanda, segala kekuatan yang aku perlihatkan, yang aku lakukan di depan Bani Israel, pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Nah loh, kesaksiannya dia utusan. Kenapa nggak percaya kepada kesaksian Yesus? Kenapa harus percaya kepada kesaksian para pemungut perpuluhan? Kenapa nggak percaya kepada kesaksian Yesus ini? Tentang Yesus, kesaksian siapa yang lebih sah, yang lebih valid, yang lebih sahih? Kesaksian orang atau kesaksian Yesus? Ya kesaksian Yesus lah paman. Siapa Yesus menurut Yesus, itulah yang sahih. Aku Yesus bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Udah selesai. Ini Kristen, kenapa maksa kali Yesus itu harus setara dengan pencipta? Sedangkan dia bersaksi, aku bersaksi segala pekerjaan. Yohanes 5 nomor 36. Segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang mati hidup, kemudian air menjadi anggur, makanan satu roti menghidupkan 5 orang, mengenyangkan 5.000 orang. Semua itu aku lakukan sebagai saksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Kenapa enggak beriman? Bukannya Yesus itu jalan. Bukannya Yesus itu adalah kebenaran. Bukannya Yesus itu hidup. Kenapa enggak percaya kepada dia sih? Kenapa justru kami umat Islam yang percaya kepada dia? Kalian siap hari, siap malam membawa namanya Yesus, 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 Yesus. Tapi pola kepercayaan kalian bertentangan dengan ucapan Yesus. Kami yang bukan pengikutnya justru mengimani ucapan-ucapannya. Wahai Bani Israel, aku utusan Tuhan kepadamu. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalian tidak menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus mengatakan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami percaya itu. Kok kalian justru nggak percaya? Yang mana sebenarnya pengikut Yesus ini? Umat Islam atau Kristen sih? Oke bang, udah Iya, langsung bang. silakan, Oke. silakan. Kita kan sama-sama orang Sulawesi bang. Iya, bagus lah kau gitu. Jadi ngomongnya santai aja bang.
Iya, saya sangat santai nih. Kalau saya nggak santai nih menyala ini asap. Ini api. Iya. Oke, hanya saya memberikan statement. Saya akan Iya, turunnya. Saya nggak ahli dalam berdiskusi ya. Saya nggak ahli dalam berapologet. Jadi kalau mau cari orang Kristen, cari yang lebih bisa yang jago lah dalam berbicara gitu ya. Saya kurang mampu gitu ya. Hanya menyampaikan setengah-setengah gitu ya. Hanya saya memberikan statement saya bahwa saya tidak mampu mengkem-ngem nama Tuhan. Maksudnya membungkus Tuhan, membungkus pengakuan Tuhan, membungkus begitu kuasanya Tuhan ya. Kalau saya tetap percaya bahwa Yesus yang esa bisa Tuhan yang esa bisa menjadi pribadi. Itulah hebatnya Tuhan kami. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa bisa menjadi 3 pribadi. Itulah saya percayai. Kalau Bang Suma tidak percaya itu tidak masalah karena memang perbedaan dasarnya gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa memang Yesus itu bisa mengampuni dosa tanpa ada rasa bersalah, dia itu membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa orang tanpa orang itu bersalah kepadanya gitu. Jadi dikatakan bahwa memang ada yang memang kurang dipahami, yang tidak dipahami oleh manusia ya. Jadi kalau saya melihat Yesus itu sebagai Tuhan, mengapa? Saya menaklukkan diri saya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu ketika dia Tuhan Yesus bangkit itu, banyak orang yang menyembah dia. Di dalam kisah para rasul itu, mereka tunduk lalu Tuhan Yesus naik ke surga berlutut. Lalu ketika Tuhan Yesus ada di ruang maksudnya tempat pencurahan Roh Kudus itu ya, di mana itu saya lupa ayatnya. Jadi mereka secara tiba-tiba di situ mereka mengaku sebagai yang disembah gitu. Itu yang saya pahami. Jadi kalau Bang Sumat mau diskusi sama orang yang lebih jago gitu ya, kan saya kurang berpengetahuan, saya kurang bisa berkata-kata gitu ya. Saya mau turun ini karena memang pemahaman saya berbeda. Saya tetap percaya meskipun saya dihujat, saya tetap percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Karena saya mengakui bahwa saya adalah manusia berdosa dan Tuhan Yesus itu untuk datang ke dalam dunia untuk menebus saya gitu. Jadi saya tetap meskipun saya dihujat, meskipun itu tidak masalah ya. Yang komentar juga nggak apa-apa karena memang iman saya itu tidak bisa dipaksakan. Saya percaya iman saya itu tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Maksudnya saya tidak bisa pindah-pindah gitu karena itu yang saya yakin gitu. Jadi mau cari yang lebih pintar gitu. Silakan. Siap, saudara. Jadi Ya, gini, sebenarnya bukan silakan. Ini sebenarnya bukan masalah pintar atau cerdas. Titik tumpunya itu adalah kelihayan kemudian untuk menipu diri sendiri. Jadi orang Kristen itu bukan cerdas ataupun pintar atau tidak cerdas, bukan. Bagaimana mereka kemudian pintar menipu diri. Sama seperti saudara kita ini Bang Is. Anda mengatakan banyak orang yang menyembah Yesus. Silakan Anda jadi pengikut orang-orang yang menyembah Yesus, silakan. Tapi Yesusnya sendiri gimana? Banyak orang Bang yang menyembah Yesus. Ya udah ikutlah sama orang itu. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yesus ini mau diikuti. Yesus ini menyembah atau disembah sih Yesus ini. Yesusnya ini menyembah atau dia minta disembah? Yesus menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Sekarang kalau Anda mengatakan dia adalah jalan, apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Menyembah dirinya kah? Atau menyembah yang mengutus dirinya? Jalan yang ditunjukkan adalah menyembah yang mengutusnya, bukan menyembah dirinya. Itu jalan yang ditunjukkan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Anda sedang memadukan antara Kristus yang menyesatkan orang dengan Yesus yang adalah anak Maria, Nabi Rasul untuk Bani Israel.
Kalau saudara saya mengatakan biar bagaimanapun saya tetap menyembah Yesus, silakan. Silakan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah mengikuti Yesus dengan menyembah Yesus? Tidak. Mengikuti Yesus sama dengan menyembah Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Itu baru mengikuti Yesus. Tapi kalau menyembah Yesus, itu mengikuti orang-orang Roma, mengikuti orang-orang Katolik, mengikuti orang-orang Yunani, mengikuti orang Barat, bukan mengikuti Yesus. Bedakan antara mengikuti orang Barat dengan mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, berarti yang disembah adalah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Apa itu? Coba lihat bagaimana Yesus ke sinagoge, ke bait suci. Apa yang dilakukan di sana? Disembah atau menyembah? Beliau sibuk menyembah. Kenapa enggak diikutin? Bagaimana cara Yesus menyembah kepada Elohim? Sujud. Kenapa enggak diikutin? Kenapa mengikuti orang Barat? Habis itu orang Barat yang diikuti, tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23, Yesus mengusir orang-orang yang seperti ini. Menjual nama Yesus kemana-mana, tapi pada implementasi pergerakan keyakinannya justru menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Makanya Yesus mengatakan, Matius 7, 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Tuh, kata Yesus tuh. Loh kok orang datang selama 3 tahun mengajar kepada Bani Israel. Sibuk. Siang, malam, sore, pagi, petang. Sibuk ngajarin muridnya. Bagaimana menyembah kepada Tuhan yang benar. Loh kok tiba-tiba ada yang sibuk nyembah dirinya. Maka enggak murka Yesus itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Wa idha khusiran nasu kanu lahum a'ada. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, di hari kemudian nanti, di padang mahsyar kelak, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia terhadap Dia yang bukan Tuhan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Makanya Yesus mengatakan itu, oh aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripada aku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen disebut pembuat kejahatan oleh Yesus? Kenapa? Karena Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Eloa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Kristen justru mengajarkan anak-anak keturunannya menyembah kepada Kristus yang bukan Tuhan. Makanya saya bertanya tadi, kalau Anda mengatakan Yesus itu dua natur, itulah cerminan bahwa Anda sedang melantik yang bukan Tuhan agar dianggap Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu Ahad. Tidak ada natur-naturan, gak ada. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan makhluk, tidak setara, tidak selevel, tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Makanya Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, kamu tidak pernah melihatnya, kau tidak pernah melihat wujudnya, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Begitu juga Nabi Musa di dalam Keluaran 30, Keluaran 33. Itu Musa mengatakan, dikatakan dalam kitabnya, tidak ada orang yang melihat Bapa itu bisa hidup, pasti mati. Ya memang gak bisa kita melihat Bapa itu, tidak bisa melihat Tuhan itu. Yesus bukan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melihat Bapa, lalu kamu siapa? Ya aku bukan Bapa lah. Sudah sekian lama engkau bersamaku Filipus, tapi kau minta aku pertunjukkan mana Bapa itu. Padahal kau sudah tahu Bapa itu tidak bisa dilihat. Kenapa sih kau minta lagi untuk ditunjukkan? Tidak ada orang bisa melihat Bapa. Nggak ada. Baca Yohanes 1 nomor 18. Tak ada. Tapi aku sebagai anaknya, sebagai hambanya yang kudus datang untuk menyatakan Dia. Menyatakan apa? Menyatakan kehendaknya. Kamu harus begini, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begini. Aku yang diminta oleh Dia yang Maha Kuasa untuk datang membimbing kamu sebagai gembala agar kamu bisa kembali kepadanya. Aku. Jadi kalau kau ingin melihat Bapa yang tidak bisa terlihat itu, cukup kau lihat aku.
Jadi kalau kau ingin mendengarkan suara Bapa yang tak terdengar itu, cukup kau dengarkan aku. Sebab apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku lihat kepada Bapa untuk aku kerjakan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Lihat aku. Cukup dengan melihatku, kamu sudah melihat Bapa. Tetapi bukan berarti aku ini adalah Bapa, Cak Ayu. Sama seperti kami. Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Dengan taat kepada Rasulullah sama taat kepada Allah. Tetapi bukan berarti Rasulullah itu adalah Allah. Sama seperti ketika Bapak Prabowo mengutus kemudian menteri datang ke Makassar. Pak Prabowo mengatakan kepada menterinya, datanglah ke Makassar, sampaikan kepada mereka hari Senin berikutnya mereka harus menggunakan pakaian batik. Maka menteri datang ke Makassar, mengatakan apa? Kalian semua hari Senin harus menggunakan kain batik, pakaian batik. Mendengarkan Pak Menteri sama dengan mendengarkan Pak Prabowo. Melihat Pak Menteri sama berarti melihat Pak Prabowo. Artinya wakil Tuhan, wakil Prabowo, ketika kita hargai, sama halnya kita menghargai Pak Prabowo. Ketika kita terima dia di Makassar, sama halnya kita menerima Pak Prabowo. Kalau kita tolak Pak Menteri di Makassar, sama halnya kita menolak Pak Prabowo. Menolak Yesus sama halnya menolak Tuhan. Menerima Yesus sama dengan menerima Tuhan. Tetapi bukan berarti Yesus yang manusia itu adalah Tuhan. Begitu polanya dalam beragama. Tinggalkan ajaran pagan itu. Yesus sekalipun naik ke gunung yang paling tinggi, lalu kemudian berkata, wahai seluruh isi bumi, ya paman, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Minum. Ini Yesus minum. Dengarkan, saya ulang lagi. Dengarkanlah wahai kalian. Aku ini adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Minum dulu Pak Yesus, minum lagi. Dia di situ menandakan bahwa dia makhluk, dia manusia, dia butuh air, dia butuh minum, butuh tidur, butuh makanan, butuh tempat tidur, butuh pakaian. Menandakan bahwa dia manusia. Lantas kenapa dia mengatakan seperti itu? Saudara, dia wakil Tuhan. Dia utusan Tuhan turun ke bumi melalui perantaraan seorang wanita bernama Maryam, lahir tanpa ayah. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi jangan kemudian kau lantik dia setara dengan yang mengutusnya. Jangan. Yesus sudah mengatakan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu sama dengan ente pada harus mengenal dua hakikat, dua sosok. Yang pertama hakikat pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan yang kedua, mengenal utusannya Yesus. Jangan kau tuduh Yesus itu anak zina. Jangan kau tuduh Yesus itu sebagai anak haram. Jangan kau tuduh Yesus itu anak pelacur. Jangan kau tuduh Yesus itu adalah makhluk terkutuk. Jangan. Dia adalah manusia suci yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Beliau adalah jalan menuju Allah, bukan Allah. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu betul. Tidak ada orang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Jangan pula jalan dari Makassar ke Monas dianggap Monas. Jangan. Itu beleng-beleng namanya. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan menuju Allah bukan Allah. Jalan menuju Bapa bukan Bapa. Yesus jalan coy. Bukan tujuan. Tapi Kristen lucu. Dia melipat jalan raya ini untuk menutupi kemudian Monas agar dianggap jalan raya ini juga Monas. Itu namanya beleng-beleng. Orang Cina mengatakan itu bahlul. Tidak seperti itu polanya. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dudukkan dia pada perkara yang sesungguhnya. Sama. Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya ahlal kitab, telah datang Rasulku kepadamu mengajarkan kebenaran, membawa kemudian cahaya berupa Al-Quran dan membawa keselamatan berupa Al-Quran, dan dia cahaya sebagai Nabiullah kepada kalian.
Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Di zaman ini, zamannya Nabi Musa, tak ada yang sampai kepada Eloah tanpa melalui Nabi Musa. Zamannya Yesus, tidak ada yang sampai kepada Eloah tanpa melalui Yesus. Zamannya Nabi Muhammad, tidak ada yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla tanpa melalui Nabi Muhammad. Begitu caranya, Bung. Beragama itu kudu wajib berakal. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Jangan pula kau akal-akalan. Dua natur apa? Apa yang dua natur? Begitu dia turun ke bumi, mama dingin ma. Bapak kemana? Sang Tuhan kemana? Yang dua natur ini kemana? Mana yang satu naturnya? Oh, lagi tidur. Kayak mana ceritanya Anda melantik manusia biasa seperti ini, setara dengan pencipta? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba sesekali selancar kepada Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus, seorang manusia yang ditunjuk sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Sekali-kali selancar ke sana. Makanya Yesus berkata, aku tak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri. Kan begitu. Itu baru betul. Jadi Yesus itu perkaranya adalah ketika roh kebenaran itu ditumpahkan ke atas muka bumi, kata Yesus, maka orang-orang yang tertimpa dengan roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Islamlah itu. Bukan Kristen. Kristen itu bukan roh kebenaran yang datang kepada Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen menuhankan Yesus? Roh kemana yang ngajarin? Menyembah anak orang selain daripada pencipta langit dan bumi. Kira-kira yang mengajarkan itu roh apa? Roh Sibilisis, Paman. Ya, roh Sibilisis. Seperti itu cara belajarnya, saudara-saudaraku sekalian. Ya, jadi kalau Anda ngaku orang Sulawesi, sangat disayangkan. Orang Sulawesi itu pemakan coto, pemakan kontrol, sop saudara. Saudaranya aja di sop. Masa nggak pintar-pintar? Sekira begitu dari saya, teman-teman. Silakan dilanjutkan. Silakan. Maaf kepanjangan. Saya pamit dulu. Oh iya, Iya, Bang. hati-hati di jalan. Ini Ya, ada Tuhan Heri Yesus Ambon. memberkati. Iya, Tuhannya, silakan. Tuhannya. Kami diberkati Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya, karena Yesus saja minta pemberkatan. Silakan saudara-saudara yang lain. Silakan Bang Heri Ambon. Dari tadi mau ngomong, saya dengar ini. Silakan Bang. Apa pula ini teman kita ini? Kata bulus dalam KBBI berarti botak. Maksud lo? Kata bulus dalam KBBI berarti botak, miskin, mandul, sedang hewan bulus dalam bahasa biologinya Amida cartilaginea. Kepada siapa kenapa bisa ada istilah akal bulus, akal licik? Karena bulus alias bulus botak licik. Kurang ajar juga ini. Anton bisa. Ku hapus kau ya. Catatan ini jelek. 1, 2, 3. Ku hapus alias ku kasih kunci biru. Ya Bang Heri Ambon, silakan Bang Heri. Ini mukanya Yesus, ku tengok ini foto profilnya ya kan. Pasti Kristen, bau-baunya Kristen. Tuhan kok kayak gitu kan. Nah, gimana Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Muslim. Cuma Muslim, Masya Allah. pengagum Nabi Isa dan Alhamdulillah. berharap saja Bang Zuma dan teman-teman yang di sini diberikan kesehatan, diberikan Amin. kesabaran dalam menyebarkan kebenaran Islam dan kebenaran hidup yang kekal. Belajar lagi, belajar keluarga saya juga keluarga Kristen dan belajar minta doanya supaya keluarga saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Anton siapa namanya tadi ini? Anton bisa, Oten harus revisi KBBI juga. Alamak, pandai-pandai pula kantor ini kawan hari ini. Kang Dito, jangan masuk kendi kau Kang Dito. Majang. Kang Dito. Ngecek profil lo. Oh, siap. Ini ada tamu 2 Kang Dito. Lanjut. Siap. Selamat malam Pak
Nurgaben. Pak Nurgaben. Pak Nur. Kepencet kali Kang Dito. Ini Irma, coba Irma. Ya itu tadi aku cek dia. Bu Irma Suryani, selamat malam. Bu, selamat malam Ibu. Kepencet Oh, kali Bu. Kang Dito. Silakan teman-teman Kristen. Dari 1.500 orang nggak ada satu teman Kristen yang punya kemampuan. Walau dikit, walau dasar, nggak ada. 1.500 orang nggak ada teman-teman Kristen yang punya kapasitas, kemampuan untuk dialog. Kayak mana nih? Bertanya aja lah kalau teman Kristen nggak bisa dialog, nggak bisa diskusi, naik bertanya aja. Ya, Bang Yun Juk ini Kristen Muslim, Bang. Oke, bising ya, mohon maaf ya teman-teman yang Muslim yang lagi berisik tempatnya. Kalau bisa standby dibawa dulu, jangan dulu kirim permintaan. Kasih kesempatan juga teman-teman Kristen. Waduh, ini ada. Ya Pak Faisal Edo, selamat malam Pak Faisal. Waduh, lagi piket beliau ini. Ya nggak apa-apa, disapa dulu, awas. Selamat malam Bapak Faisal. Pak Faisal, selamat malam. Faisal Edo. Ada yang mau diamankan Pak Faisal? Silakan. Pak Faisal. Ngomong aja Bang, itu sudah di atas Pak Faisal. Ngomong aja Bang, jangan typing di bawah. Enggak apa-apa. Ngomong aja Bang. Udah di atas, udah di komen udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Silakan. Ya, Muslim Pak Faisal ya. Oh, siap. Baik, saya turunkan. Makasih Pak Faisal Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dipantau juga ini di apa ya? Dikawal juga ternyata. Oke. Kita naikkan lagi ya. Nanti Kang Dito bantu sapa ya. Ya Mr. Romeo Romeo, selamat malam. Bang Romeo, selamat malam. Selamat malam Bang. Bang, buka mic-nya Bang. Bang, Romeo, selamat malam bang. Bang Kribo, selamat malam. Dikasih lembut suaranya lagi. Oh iya. Bang Kribo. Aduh kok. Nah, jangan. Keterusan. Nanti keterusan. Kang Dito. Aduh. Aduh. Wah, anaknya yang naikkan. Heda Malau. Wah, ini dari namanya ini Kang Dito Malau. Orang Raha beliau ini, orang Raha. Selamat malam. Ayo disapa Kang Dito. Kalau ini orang Bajoe ini, Bajoe. Selamat malam semuanya abang-abang. Selamat Iya, malam. malam bang. Boleh tahu Bang Suma, Bang Van, Bang Suma ada ya Bang? Ada bang, ada. Beliau lagi itu ada di atas. Oke, salam hormat Bang Suma. Kedua kalinya saya naik untuk bertanya di kan ya. Iya bang. Dari Buton bang ya? Sulawesi Bang. Sulawesi Utara. mana? Sulawesi Utara, Utara. Utara. Wah, Manado ya. Lanjut Bang Andi. Ya. Jadi dulu saya naik, saya terharu. Anda menjawab dengan sangat luar biasa. Kali ini juga rupanya saya minta izin untuk bertanya ya Bang ya. Dan saya biasanya kalau saya bertanya itu saya tidak menanggapi karena saya suka belajar gitu. Dan Dari sekte mana sebelumnya bang ini? ya, Dari sekte mana bang? kalau boleh dikata saya Katolik? memahami Kristen, tapi saya tidak tahu mau mengelompokkan diri saya itu kemana, tidak tahu ya. Waduh. Jadi
Ya, Iya, iya. berdasarkan ilmu atau pengetahuan saya, Bang. Siap. Saya malah Tapi tertarik tapi dalam lintas agama. Pak Andika, Ya. tapi Pak Andika pegang denominasi mana, Bang? Nah, itu yang saya agak itu karena sudah puluhan tahun juga saya tidak ke gereja, jadi saya hanya mengambil yang baik-baik dari esensi ajaran si Yesus ya, Yesus itu sendiri ya, Bang. Begitu. Oh, oke. Masih pagan berarti ya, Bang ya. Oke, silakan lanjut. Kalau pagan tidak, Bang. Oke. Sedikit, Jadi Ji. Iya, silakan, lanjut, silakan. lanjut. Maksud saya, karena saya sudah kelintas, saya dengan ilmu yang pas-pasan tentunya, walaupun Quran disebut sempurna, pastinya tidak sempurna di akal yang pas-pasan ya, Bang ya. Jadi saya Iya. bertanya untuk mendapatkan pencerahan. Begini, Bang, terakhir untuk Anda ini yang saya tanyakan seperti ini. Saya sering melihat Syamil Quran yang saya pegang. Saya dikasih hadiah juga dari teman. Di sini ada terjemahan, ya kan? Ada juga tafsir sedikit, kemudian ada juga asbabun nuzulnya, tapi tidak lengkap ya. Jadi cuma dikit-dikit di catatan kaki. Nah, dalam hemat saya selalu membaca dalam terjemahan Quran yang ada di tangan saya ini. Saya selalu melihat ada dalam kurung. Nah, Iya. saya berusaha ke pencarian, ternyata itu tidak ada dalam teks aslinya, gitu. Apa iya, Bang, begitu kan? Umpamanya Iya. ingatlah, itu sebenarnya tidak ada dalam teks ya, gitu. Jadi itu penambahan MUI ya, Bang, kalau tidak salah ya, Majelis Ulama ya. Penerjemah. Iya. Iya. Nah, maksud saya begini, Bang. Kenapa demikian? Padahal kita tahu sendiri bahwa setiap insan Islam itu mengatakan bahwa Quran itu suci dari campur tangan manusia, gitu. Untuk pertama ini mungkin itu dulu Abang jelaskan, nanti saya ingin bertanya, kalau diberi kesempatan saya tanya lagi, Bang. Silakan, Bang. Ya. Yang Anda pertanyakan apa? Kenapa harus disisipkan kata dalam kurung itu, Bang? Padahal itu tidak ada dalam teks aslinya kan, bahasa Arab itu. Iya. Jadi gini, kawan. Di dalam, kita ambil contoh ya, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk agama, kan gitu. Tidak ada paksaan untuk agama. Nah, maksud dari kata per kata ketika dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dijelaskan maksud daripada bahasa tersebut ya adalah memasuki agama. Jadi diterangkan di dalam tanda kurung bahwa perkataan kalimat tidak ada paksaan untuk agama itu maksudnya adalah memasuki agama. Agama pun boleh ditambahkan dalam kurung dengan kata Islam untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah Islam. Kenapa di situ di dalam kurung? Karena di situ tidak ada kata Islam. Maka disampaikanlah maksud daripada ayat ini, tidak ada paksaan masuk di dalam agama Islam. Seperti itu, Bang. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran itu adalah upaya manusia di dalam memahami pesan ilahi melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah original text. Itu adalah kalimatullah, perkataan Allah. Sedangkan terjemahan itu adalah perkataan manusia. Antara perkataan Tuhan dan perkataan manusia itu berbeda. Maka untuk supaya memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan ini, manusia membuat upaya-upaya untuk memudahkan memahami apa maksud daripada firman Allah. Maka dalam kurung itu bukan firman Tuhan. Bahkan bahasa Indonesianya pun bukan bahasa firman Tuhan, bukan. Itu adalah upaya manusia untuk mengertikan apa yang dimaksud dalam firman Tuhan tersebut. Makanya bisa dikoreksi, bisa direvisi demi untuk memahami tujuan objek, yaitu kalimatullah, firman Allah. Bahasa terjemahan boleh berganti.
Rasa bahasa, pemaknaan bahasa dalam terjemahan itu boleh berganti. Tetapi kalimatullah itu tidak bisa berganti. Nah, jadi dalam kurung itu adalah menjelaskan makna daripada Al-Quran yang sudah dijelaskan melalui terjemahan. Contoh, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan untuk agama. Apa maksudnya? Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Seperti itu, Bang. Maka dalam kurungnya ada kata memasuki. Bang, saya ketawa sendiri. Kok singkat itu? Saya jadi malu sendiri ya. Saya lupa bahwa yang saya baca ini bukan Quran yang diagungkan terjemahannya ya, Bang. Jadi Iya. kalimat kalimat dalam kurung itu untuk mengarahkan ya, Bang. Kan terjemahan Iya, ini. Oh, betul. makasih banyak, Bang. Makasih. Sama-sama, saudara. Oke, boleh lanjut ya, Bang? Boleh, Boleh, boleh Bang Oke, Andika. Di sini begini ya, aja Bang, Bang ya. Andika ya. Biar lama di Iya, sini siap. nggak apa-apa Bang Andika. Siap. Begini Bang, saya berusaha cepat, tapi saya berharap Anda menangkap dari maksud saya. Saya akan mengangkat mungkin 3 ayat yang penting-penting saja, kemudian mempertanyakan ya Bang, boleh ya? Jadi Boleh. saya selalu mengatakan ternyata Islam selalu mengharuskan kita masuk secara kafah, secara keseluruhan. Tetapi Bang, saya itu berhati-hati karena saya tahu ketika Islam artinya syahadat, maka setelah syahadat kita harus mendirikan salat. Dari salat kita harus berpuasa pada bulan. Jadi itu urutannya. Jadi itu konsekuensi ketika kita bersyahadat. Nah, kenapa saya bilang saya hati-hati? Karena walaupun ada ayat yang masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan kafaya, tetapi Bang, ini ada 3 surat yang akan saya bacakan atau 4, tapi ringkasannya ya, boleh ya, terjemahan Quran. Boleh, silakan Bang. Oke Bang. Yang pertama saya bacakan surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Saya memberi garis di atas catatan takwa karena di sini saya mendapatkan intinya adalah takwa. Permisi saya baca ya. Silakan, Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di hadapanku ialah orang yang paling bertakwa. Takwa ukurannya Bang ya, ayat ini dalam pandangan saya. Oke, kemudian Quran surat ke-42 Asy-Syura ayat 13. Saya memberi judul agama langit. Gitu. Saya bacakan Bang. Dia telah mensyariatkan agama kepada Nuh dan padamu Muhammad, dan yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa. Jalanilah dan jangan kamu berselisih di dalamnya. Oke, saya garis bawahi agama langit berarti agama yang di ayat ini adalah agama yang diturunkan dari atas. Kemudian kita disuruh untuk menjalani dan jangan berselisih. Ya, saya lanjut Bang. Saya lanjut Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Saya loncat sedikit Bang. Saya langsung ke intinya. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semua. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Oke Bang, saya lanjut dikit lagi. Kemudian ketiga ayat ini menggambarkan kepada saya dengan ilmu saya yang terbatas bahwa agama pertama ukurannya takwa, kemudian diberikan agama untuk dijalani, jangan berselisih. Kemudian ayat yang terakhir tadi bahwa sebenarnya kita sudah diberikan sesuai dengan
nabi-nabi yang kita ikuti. Kemudian yang paling penting menurut saya dalam Quran sendiri itu tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini tentang kebesaran Sang Tuhan, Bang. Jadi kemudian salah satu dosa yang tidak terampunkan yang saya garis bawahi dalam Islam adalah syirik. Dan kemudian selebihnya dari itu Allah itu maha mengampuni segala dosa. Itu yang saya garis bawahi, Bang. Selain kecuali syirik, selebihnya dari itu Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang Dia kehendaki. Saya punya dalil tentang ayat itu. Jadi di samping ayat-ayat yang saya bacakan tadi, saya mengatakan saya tidak akan segera mungkin karena ayat-ayat yang saya bacakan itu berpesan kepada saya bahwa agama itu dijalani ukuran adalah takwa dan kemudian yang lain, Bang. Dosa syirik, asal awas jangan ada dosa syirik. Demikian, Bang, tanggapan saya untuk sementara. Bagaimana Anda menanggapi ayat yang saya bacakan ini, Bang? Silakan. Iya, baik. Masya Allah. Al-Quranul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallah alimun khabir. Wahai manusia, jadi ini sifatnya umum, bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja, tetapi ini seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu diwahyukan memang untuk seluruh manusia, bukan hanya sekelompok manusia saja. Wahai manusia, sungguh aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah sungguh maha mengetahui, maha teliti. Jadi betul. Jadi di Islam itu tidak dilihat dari kekayaan kita. Tidak dilihat dari ketampanan, kematangan kita kemudian dalam hidup ini. Akan tetapi pencipta langit dan bumi itu melihat daripada ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Ketundukan. Apa ketundukan itu? Keikhlasan. Apa keikhlasan itu? Ridanya seorang hamba. Apa ridanya seorang hamba? Ringannya hati dan jasadnya untuk tunduk melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu yang disebut takwa. Jadi takwa adalah berserah diri kepada Allah, takut kepada Allah. Tak ada upaya dalam hidupnya kemudian selain Allah. Apapun yang dia lakukan selalu merasa diawasi oleh Allah. Apapun yang diucapkan selalu merasa didengarkan oleh Allah. Apa yang menjadi tindak tanduknya selalu merasa dilihat dan disaksikan oleh Allah. Takut. Sehingga lisannya terjaga, perbuatannya terjaga. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah adalah hakikat yang maha teliti, maha mengetahui. Nah, untuk itulah kemudian ketika diminta untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, maka umat Islam, makna dari masuk Islam secara kafah ini adalah berserah diri secara totalitas. Dengan cara apa? Dengan cara beriman, tunduk pada segala aturannya. Perintah yang hukumnya fardu dilaksanakan dengan tertib. Apa yang menjadi sunnah dilaksanakan sebisa dan sekuat dia. Itu yang disebut secara kafah. Artinya tidak setengah-setengah. Ketika manusia menerima Islam, maka sepenuhnya ketundukan itu hanya kepada Islam. Nah, itu yang dimaksud secara kafah menerima Islam ini. Jadi jiwa kita, raga kita itu semata-mata hanya kepada Allah. Ketika kita memberikan, maka memberi karena Allah. Ketika kita menerima, maka menerima karena Allah. Begitu kita berbuat, maka berbuat karena Allah. Itu secara kafah maksudnya. Nah, sehingga implementasi dari hal tersebut menjauhkan manusia dari kesyirikan. Sama seperti saya.
Saya sendiri adalah pemegang sabuk bela diri. Saya dan dua, sensei. Panggilan saya Sensei Alim. Dipanggil sama teman-teman di organisasi bela diri. Satu hari kemudian, saya ingin ke tempat yang gelap. Takut. Tapi muncul di dalam hati saya ini kan pemegang dan dua, ngapain harus takut? Nah itu secara tidak kafah, itu secara makrifat mengurangi kekafahan kita untuk berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena menganggap bahwa yang bisa menolong kita ini adalah jurus mabuk. Artinya jurus mabuk itu kalau sudah dan dua ada musuh, ambil sendal lari langkah 1000. Karena sudah sering latihan lari maka kecepatan larinya itu melebihi manusia rata-rata. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi tidak ada sandaran selain hanya kepada Allah. Semuanya hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan bukan berpegang, oh, aku ini dan dua, siapa sih akan ku hantam rahangnya, pindah rahang kanannya ke kiri. Oh, enggak, bukan kayak gitu. Itu bukan orang yang mencerminkan takwa kepada Allah. Semata-mata. Kalau orang sudah sampai pada level takwa, hanya dengan mengucapkan bismillah, apapun diniatkan itu bisa terjadi. Kalau dia sudah sampai kepada level takwa dan sampai kepada ma'rifat. Hanya dengan bismillah, maka semuanya bisa terjadi. Nah, inilah yang dimaksud kemudian kafah di dalam menerima ajaran agama Islam. Saya kira begitu saudara. Saya tidak terlalu fokus tadi dengan ini karena terlalu banyak materi yang Anda sajikan. Dan itu terpenggal-penggal, namun saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya tangkap. Silakan. Sudah sangat baik Bang, tapi seperti yang Abang katakan tidak materi yang terpenggal. Jadi intinya begini mungkin maksud saya. Jadi masuklah Islam secara kafah. Menurut saya tidak kan membatalkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi yang ukurannya pertama artinya tidak membatalkan saya harus masuk Islam secara kafah. Kenapa? Karena ayat yang tadi saya bacakan bahwa ukuran kita di hadapan Sang Tuhan nanti adalah takwa. Kemudian agama langit tadi adalah pesan langit tentang telah diberikan agama kepada Nuh, kepada Muhammad, kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nah, jalanilah agama itu dan jangan kamu berselisihnya di dalamnya. Dari ayat-ayat ini